Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi kelas 12 bab 1 berjudul Nasih Mansuh dalam Al-Quran. Video ini dibuat oleh 1. Rafiq Latifah, 2. Sa'adatul Mardiyah. Pokok pembahasan dalam bab ini ialah 1. Pengertian nasah dan mansuh, 2. Syarat berlakunya nasah, 3. Macam-macam nasah, 4. Bentuk-bentuk nasah, 5. Hikmah nasih dan mansuh, 6. Cara mengetahui nasih dan mansuh. 1. Pengertian. A. Nasah. Secara etimologi, nasah merupakan bentuk masdar dari kata kerja nasakho yang sahu naskhon, yang berarti al-izalah atau menghapus. Sedangkan menurut Al-Zarqani yang wafat tahun 1122 Hijriah, nasakh secara terminologi memiliki banyak pengertian. Tetapi pengertian yang paling populer dan mendekati kebenaran definisi nasakh ialah raf'al hukma syar'i bidalil syar'i, yaitu mengangkat atau menghapus hukum syar'i dengan dalil yang syar'i. B. Mansukh. Secara etimologi, mansukh artinya ialah suatu hal yang diganti. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, mansukh diartikan sebagai hukum syara' yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian. 2. Syarat berlakunya nasakh. A. Hukum yang mansuh atau dihapus adalah hukum syariat, bukan hukum yang berlaku abadi, seperti hukum akidah. B. Dalil yang menasakh atau yang menghapus adalah dalil syar'i, bukan dalil akli atau akal. C. Dalil yang menasakh atau menghapus datang setelah dalil hukum yang dihapus atau tidak datang secara bersamaan. D. Antara dalil yang menasakh atau menghapus dan yang mansukh atau yang dihapus terdapat pertentangan yang tidak dapat dikompromikan. 3. Macam-macam nasakh. A. Nasakh Al-Quran dengan Al-Quran atau naskhul Quran bil Quran. Contohnya ialah Quran Surah Al-Mujadilah ayat 12. Pada ayat tersebut memerintahkan orang-orang beriman agar memberi sedekah kepada fakir miskin manakala hendak menemui Rasulullah. Hukum perintah memberikan sedekah tersebut dinasakh dengan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 13, sehingga hukum tersebut telah dihapus. B. Nasakh Al-Quran dengan Sunnah atau Naskhul Quran bis Sunnah. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan nasakh Al-Quran dengan Sunnah. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran tidak boleh dinasakh dengan Sunnah. Sementara kelompok ulama yang lainnya mengatakan bahwa nasakh Al-Quran dengan Sunnah hukumnya boleh. Argumentasi mereka didasarkan kepada pemahaman bahwa Sunnah sama seperti Al-Quran, merupakan wahyu Allah SWT. Meski redaksi hadis bersumber dari Nabi Muhammad SAW, kelompok kedua ini meyakini bahwa praktek nasakh Al-Quran dengan Sunnah terjadi pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 tentang kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat. Menurut pendapat kedua ini, ayat tersebut dinasakh dengan hadis yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha a'ta kulladzi haqqa haqqahu wa la wasiyatan liwarisi. Sesungguhnya Allah telah memberikan seseorang sesuai dengan haknya dan tidak ada wasiah bagi ahli waris. Hadis riwayat At-Tirmizi. C. Nasakh sunnah dengan Al-Quran atau naskhus sunnah bil Quran. Hukum yang ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasakh atau dihapus dengan dalil Al-Quran. Contoh, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian, sunnah ini dinasakh dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. D. Nasakh sunnah dengan sunnah atau naskhus sunnah bis sunnah.
Hukumnya ditetapkan dengan sunnah, kemudian dinasakh dengan sunnah juga. Contohnya, Nabi Muhammad SAW pernah melarang ziarah kubur. Kemudian, hukum larangan tersebut dinasakh menjadi boleh dengan hadis berikut ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, yang artinya, saya pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian. 4. Bentuk-bentuk nasakh dalam Al-Quran. A. Dari segi bacaan dan hukumnya, ulama mengklasifikasikan nasakh ke dalam 3 bentuk. 1. Menghapus bacaan dan hukumnya secara bersamaan atau naskhut tilawati wal hukmi ma'an. 2. Menghapus hukum saja sedangkan bacaannya tetap, atau naskh hukmi dunat tilawah. 3. Menghapus bacaan sedangkan hukumnya tetap, atau naskh tilawah dunal hukum. B. Dari segi bacaan dan hukumnya, ulama mengklasifikasikan nasakh ke dalam 4 bentuk. 1. Menghapus atau nasakh hukum dengan diganti hukum baru yang lebih ringan, atau naskhul bidalil akhaf. 2. Menghapus atau nasakh hukum dengan diganti hukum baru yang sebanding, an-naskhu bidalil masau. 3. Menghapus atau nasakh hukum dengan diganti hukum baru yang lebih berat, an-naskhu bidalil asqal. 4. Menghapus nasakh hukum tanpa diganti dengan hukum lain, an-naskhu bila badal. 5. Cara mengetahui nasih dan mansukh. A. Harus ada keterangan di antara 2 dalil yang menunjukkan ketentuan dalil yang datang kemudian, seperti Quran Surah Al-Mujadilah ayat 13. Ayat tersebut menasakh ayat sebelumnya, yakni Quran Surah Al-Mujadilah ayat 12. B. Harus ada ijma' ulama yang menentukan mana dalil yang datang lebih dahulu dan dalil yang datang kemudian. C. Harus ada keterangan yang sah yang menjelaskan dalil mana yang datang lebih dahulu dan yang datang kemudian. 6. Hikmah adanya nasih dan mansukh. 1. Kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijak, Maha Kasih, Maha Sayang, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasih dan mansukh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. 2. Mengetahui proses tasyri' atau penetapan dan penerapan hukum Islam dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta ilatul hukmi atau alasan ditetapkannya suatu hukum. 3. Mengetahui perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. 4. Cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. 5. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. 6. Meneguhkan keyakinan bahwa Allah SWT tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.